Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Esra 8 ayat yang ke-18 sampai 23. Esra 8 ayat 18 sampai 23. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang. Dan Hasabia beserta Yesaya, dari Bani Merari, dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka, 20 orang, dan dari para budak di bait Allah, yang diberikan Daud dan para pembesar, untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara, dan orang-orang berkuda kepada raja, untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia, demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami, dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Esra 8 ayat 21 dan 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Jadi berpuasalah kami, dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Judul renungan kita hari ini adalah, Mencari Tuhan Melalui Puasa. Ditulis oleh Claudia Jessica, sahabat suara kasih. Matius 6 ayat 16-18 mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara terkasih,
Puasa adalah pernyataan rahasia antara kita dan Tuhan. Pernyataan bahwa kita menginginkan sesuatu yang lebih daripada yang telah Dia berikan sebelumnya. Ini adalah permohonan pribadi bagi kehidupan kita, yang hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan, bukan dunia. Tuhan akan menanggapi permohonan kita dengan tangan terbuka, dan kasih karunia-Nya yang melimpah akan menyebabkan kekhawatiran bagi dunia. Ada sesuatu yang terjadi ketika kita menyerahkan kepuasan dunia untuk memberi lebih banyak waktu bagi Tuhan. Tuhan senang menanggapi rasa lapar kita. Dalam kesabarannya, Dia menunggu kita untuk berseru kepadanya, untuk membawa kita ke dalam kepenuhan yang Dia miliki. Saat mengejar kita, Tuhan membisikkan kita terus-menerus melalui Roh Kudus, untuk memberitahu kepada kita, agar meninggalkan dunia ini untuk pergi pada kekekalan, yang hanya bisa kita dapatkan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sahabat Suara Kasih, apakah Anda sedang berpuasa makanan, hiburan, hubungan, atau apapun demi memberi waktu lebih banyak bagi Tuhan? Niat berpuasa adalah untuk mengisi Anda dengan Roh-Nya, untuk mengatur kembali kehidupan Anda, dengan memposisikan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan Anda. Semoga Anda jujur kepada diri Anda sendiri, dan dipenuhi dengan memiliki keinginan untuk berpuasa, dari apa yang menghalangi hubungan Anda dengan Tuhan. Marilah kita renungkan, jika Anda hendak berpuasa, perhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, renungkan keinginan Tuhan untuk berpuasa. Yang kedua, apa yang Anda butuhkan untuk berpuasa. Yang ketiga, berkomitmen untuk berpuasa, apapun yang Anda rasa bermanfaat bagi Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa,
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.